belajar tentang sprinkle of obedience, yaitu taburan ketaatan. Jangan lupa catat, bagikan, dan lakukan setiap firman Tuhan yang kalian dengar. iKids, yay! Come on kids, let's obey to God. I obey 'cause the Bible tells me to. I obey because I love God. I obey 'cause I love my mom and dad. I read my Bible, it helps me sing. Come on! I obey, right, away. I obey, right, away. Yes! Let's obey to God. Listen, one, get one. I obey 'cause the Bible tells me to. I obey because I love God. Yes, God. I obey 'cause I love my mom and dad. Yeah. I read my Bible, it's helped me see. Come on. I obey, right, away. I obey, right, away. Sing. I obey, right, away. Say. I obey, right, away. Sing it. Yes. Come on, sing. Say. I obey, right. Come on, together. I obey, right, away. I obey, right, away. I give. Halo anak-anak, ketemu lagi nih di ICC iKids MasterChef. Nah, kita kan minggu lalu udah cari bahan nih. Pertama udah dapat. Sekarang kita cari yang bahan kedua untuk menyenangkan hati Tuhan. Bahannya, bumbu masaknya apa ya kira-kira ya? Oh, hari ini kita cari di kitab 1 Samuel. Kalau kitab 1 Samuel, tentu kamu tahu dong siapa dong. Nah, kita akan mau tanya bahannya apa ya kepada Bapak Samuel. Mana ya Bapak ya? Oh ya. Oh, halo halo. Pak. Halo. Halo. Apa kabar Pak? Bentar ya, sambil masak ini Pak ya. Sepertinya kita baru ketemu ya. Ya, baru ketemu nih Pak Samuel. Pak, ini Ya. kan saya cari-cari bumbu nih, lagi cari bumbu bahan nih. Di kitab ini 1 Samuel, Bapak kan dipanggil Tuhan. Terus udah gitu, Bapak kan disuruh apa nih? Coba bagi dong ceritanya dong Pak Samuel. Oh ya, saya ingat pada malam itu Tuhan memanggil saya. Tapi saya pikir itu guru saya, Bapak Eli. Eli mengerti bahwa Tuhan yang memanggil saya. Oh, Dan gitu. dia memberitahu saya bahwa apapun yang Tuhan katakan, saya harus mentaatinya. Tadi. Oh, akhirnya saya juga dapat bumbu yang kedua nih. Bahannya, ingredientsnya taburan ketaatan ya Pak Samuel. Nah, akhirnya dapat percayalah. bumbu baru nih. Dibutuhkan lebih dari sekedar taburan. Terkadang kamu membutuhkan bantuan. Keesokan paginya,
setelah Tuhan berbicara kepada saya harus benar-benar taat untuk memberi Eli kabar buruk yang Tuhan katakan kepadaku. Saya harus memberitahu Eli bahwa Tuhan marah kepadanya dan putra-putranya. Wah, Kamu tahu, sangat sulit bagiku untuk mengatakannya. sulit ya. Tapi Pak Eli kan tetap melakukan bahan itu kan. Untuk yang menyenangkan itu adalah ketaatan. Betul nggak Pak Eli ya? Pak Eli, maaf. Tadi saya Pak Eli. Ya, Pak ya, Samuel. Tentu saja, Hmm, tidak cukup untuk mengetahui firman Tuhan saja. betul, betul. Tapi kita juga harus taat. Wah, ternyata betul ya. Bahan yang kedua ini kita pakai adalah taburan ketaatan. Oke, kalau gitu Pak Samuel, terima kasih buat sharing-sharingnya untuk bumbu yang kedua ini. Nih adik-adik, kita dapat nih bumbu yang kedua ya, yaitu ketaatan. Ketaatan itu adalah satu bumbu bahan dasar yang disukai Tuhan juga loh. Itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Kalau gitu nanti ketemu lagi ya. Pak Samuel, terima kasih ya buat hari ini ya. Udah Oke. temenin saya nih sambil masak nih saya ya. Sama-sama. Oke, kalau gitu jangan lupa adik-adik, kita ketemu lagi di selanjutnya ya. Kita cari bahan selanjutnya. Kita cari lagi kira-kira bahan apa yang akan menyenangkan hati Tuhan. Kalau gitu sampai jumpa. Saya terus masak ini. Belum selesai. Bye. Hah? Apakah saya baru menghadiri acara masak? Orang itu aneh sekali. Mari adik-adik, kita mau datang sama Tuhan. Kita mau tanya sama Tuhan, apa yang harus kita lakukan saat ini. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang
Kami mau belajar Tuhan dari firman-Mu Tuhan. Kami mau belajar taat sama Tuhan. Kami tahu Tuhan mungkin terkadang sulit untuk kami untuk taat sama Tuhan. Terkadang kami sering tidak mendengar apa yang Tuhan mau. Tapi saat ini, hari ini, detik ini Tuhan kami mau mendengar suara-Mu Tuhan. Kami mau taat sama Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati kami, buka hati kami. Siapkan Tuhan. Supaya benih itu Tuhan boleh tertanam dan boleh bertumbuh subur dalam hidup kami Tuhan. Itu menjadi pegangan dan kekuatan buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. iKids, yeay! Halo adik-adik iKids, berjumpa lagi bersama Chef Harold dalam tema Ingredients of Godly Life. Dalam tema kali ini, kita akan mencari tahu bahan-bahan apa saja yang diperlukan supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Minggu lalu, Chef Rowan menemukan bahan pertama, yaitu a bowl of trust, atau semangkuk kepercayaan. Nah, minggu ini kita akan belajar dari bahan kedua yang kita perlukan agar hidup kita berkenan kepada Tuhan. Ada yang tahu apakah bahan yang kedua ini? Ya, betul. Sprinkle of obedience atau taburan ketaatan. Supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan, kita harus selalu memiliki ketaatan kepada Tuhan. Ayat hafalan untuk tema kali ini adalah Mazmur 34 ayat yang ke-8. Yuk kita baca sama-sama. Mazmur 34 ayat 8. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Kita ulangi sekali lagi ya adik-adik. Mazmur 34 ayat 8. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Hari ini kita akan belajar dari cerita Alkitab yang diambil dari 1 Samuel 3 ayat 1-11 dan ayat 19 sampai 21, yaitu ketika Tuhan memanggil Samuel. Begini ceritanya. Ini adalah Samuel, anak dari Hana. Hana berdoa kepada Tuhan supaya diberikan seorang anak dan Tuhan mengabulkan doanya. Maka Hana menyerahkan Samuel untuk melayani Tuhan di bait Allah. Samuel lalu melayani Tuhan dan dibimbing oleh seorang nabi yang bernama Eli. Eli mengajarkan kepada Samuel bagaimana melayani Tuhan di dalam bait Allah. Samuel belum mengerti bagaimana Allah dapat berkomunikasi dengan manusia. Pada suatu malam, setelah melayani Tuhan di bait Allah, Eli dan Samuel mengantuk. Eli pergi untuk tidur di kamarnya dan Samuel tidur di dalam bait Allah di depan tabernakel. Lalu tiba-tiba terdengar suara memanggil-manggil Samuel. Samuel, Samuel. Kemudian Samuel pun terbangun dan ia pergi menghampiri Eli karena ia pikir Eli lah yang memanggil dia. Namun ternyata bukan Eli yang memanggil Samuel dan Eli menyuruh Samuel kembali tidur. Kemudian terdengar lagi suara memanggil Samuel. Samuel, Samuel. Kemudian Samuel pun terbangun lagi dan ia pergi menghampiri Eli karena ia pikir Eli lah yang memanggil dia. Namun ternyata lagi-lagi bukan Eli yang memanggil Samuel. Dan Eli menyuruh Samuel kembali tidur. Kemudian terdengar lagi suara memanggil Samuel untuk yang ketiga kalinya. Samuel, Samuel. Kemudian Samuel pun terbangun lagi dan ia pergi menghampiri Eli karena ia pikir Eli lah yang memanggil dia. Namun ternyata lagi-lagi bukan Eli yang memanggil Samuel. Dan Eli pun mengerti bahwa itu adalah suara Tuhan yang memanggil Samuel. Lalu ia menyuruh Samuel kembali tidur dan ia berkata kepada Samuel, "Jika ada suara memanggil engkau, katakan, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Kemudian Samuel kembali tidur dan terdengar Tuhan memanggil Samuel, "Samuel, Samuel." Lalu Samuel menjawab, "Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Lalu Tuhan berfirman kepada Samuel, memberitahukan apa yang akan Tuhan lakukan.
Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel kepada Samuel, Tuhan telah mempercayakan jabatan nabi kepadanya. Haleluya. Adik-adik, Samuel taat kepada Tuhan. Ia mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukan tepat seperti apa yang Tuhan firmankan kepadanya. Sehingga Tuhan memilih Samuel menjadi nabinya dan memakai Samuel melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar bagi dia. Adik-adik, siapa yang mau dipakai oleh Tuhan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar bagi Tuhan? Wah, semuanya mau. Kalau begitu, kita harus menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Oke adik-adik, Chef Harold pamit dulu. Sampai jumpa semuanya. iKids, yeay! Halo adik-adik, hari ini Kak Jenny mau tanya sama kalian. Siapa adik-adik di sini yang suka milih-milih makanan? Siapa juga yang kalau misalnya disuruh makan sayur atau buah nggak mau? Nah adik-adik, kalian tahu nggak sih kalau papa mama kalian itu pasti mau memberikan makanan yang terbaik buat kalian. Makanan yang sehat supaya kalian menjadi anak yang kuat dan sehat. Tapi kadang-kadang kalian tuh nggak suka taat sama papa mama. Kalian sukanya milih-milih makanan. Ini nggak mau, itu nggak mau. Padahal belum tentu apa yang kalian mau itu sehat buat kalian. Nah, mulai sekarang ya adik-adik, kalian harus mau taat sama papa mama. Adik-adik harus mau cobain makanan-makanan yang sehat yang dikasih sama mama dan papa. Supaya kalian tumbuh menjadi anak yang kuat dan sehat. Sama seperti Samuel di dalam cerita Alkitab kita hari ini ya adik-adik, Samuel itu mau taat kepada Tuhan. Pertama-tama, ia taat kepada Nabi Eli yang menjuruhnya menjawab Tuhan ketika Tuhan memanggil dia. Ia taat sehingga Tuhan mau berfirman kepada Samuel, memberitahukan semua rahasia-rahasia besar dan rencana-rencana Tuhan. Kemudian Samuel juga taat melakukan persis apa yang Tuhan mau. Maka Tuhan memakai Samuel untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar bagi Tuhan. Semuanya itu dimulai dari satu ketaatan adik-adik. Siapa yang di sini hidupnya mau dipakai Tuhan? Semuanya mau ya, berarti kita semua harus taat. Hari ini kita akan belajar 2 langkah yang harus kita lakukan supaya kita memiliki sprinkle of obedience atau taburan ketaatan di dalam hidup kita. Yang pertama adalah listen to God. Adik-adik, seperti Samuel yang tadi mendengarkan dengan sesama ketika Tuhan memanggil dia dan ketika Tuhan berfirman kepada dia, kita juga harus pasang telinga kita baik-baik untuk mendengarkan firman Tuhan di dalam hidup kita. Gimana sih caranya kita mendengarkan suara Tuhan adik-adik? Yang paling pertama adalah kita harus baca Alkitab. Karena di dalam Alkitab, Tuhan sudah menyatakan dirinya buat kita. Jadi, kalau kita mau mendengarkan suara Tuhan, kita harus baca Alkitab setiap hari. Yang kedua adalah put our trust into action. Adik-adik, minggu kemarin kita udah belajar bahan yang pertama, yaitu a bowl of trust. Di mana kita harus memiliki semangkuk kepercayaan supaya hidup kita berkenan sama Tuhan. Nah adik-adik, Tuhan tidak mau kita hanya percaya saja, tapi Tuhan juga mau kita melakukan setiap firman yang sudah kita dengar. Dengan sprinkle of obedience atau taburan ketaatan, kita dapat melakukan setiap firman Tuhan yang kita dengar dan kita semua akan menjadi pelaku-pelaku firman. Dan dengan melakukan apa yang Tuhan firmankan kepada kita, kita juga akan terus berjalan dan mengumpulkan bahan-bahan lain agar hidup kita dapat berkenan kepada Tuhan. Jadi adik-adik harus memiliki sprinkle of obedience atau taburan ketaatan supaya hidup adik-adik dapat berkenan kepada Tuhan. Amin. Ayo mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah belajar tentang taburan ketaatan atau sprinkle of obedience. Tuhan, kami percaya anak-anak-Mu semua di tempat ini dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, bukan hanya pendengar saja. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menjadi pelaku firman-Mu.
Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, melepaskan berkat buat setiap anak-anak yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Haleluya, amin. Oke adik-adik, Chef Jenny pamit dulu ya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Kira-kira minggu depan bahan apa ya yang kita akan pelajari supaya hidup kita tetap berkenan kepada Tuhan? Kalian penasaran kan? Pastikan kalian ikut ibadah iKids minggu depan. Sampai jumpa, iKids. Yeay! Saatnya kita memberi persembahan. Teman-teman bisa meminta bantuan papa mama untuk melakukannya. Persembahan bisa diberikan untuk Tuhan dengan 3 cara. 1. Transfer bank. Lewat rekening BCA dengan nomor 0089911110 atas nama JKI Inspire Community Center. 2. Electronic TV. Scan barcode lewat aplikasi mobile bank BCA, UOB, Permata, Danamon, OCBC NISP, Maybank, Mega, Sinarmas, Nobu, KEB Hana, dan menggunakan aplikasi GoPay, OVO, Dana, Sakuku, Link Aja, T-Money, dan BluePay. Dan yang terakhir, memberikan secara langsung di kotak persembahan di lobi gereja ICC. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik ya. Tuhan memberkati. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.